Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Patuliana dengan NIM 073002121007 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal untuk memenuhi ujian tengah semester atau kuliah peralatan tambang. Di mana terdapat 3 soal, yaitu yang pertama, jelaskan 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan tambang. Yang kedua, jelaskan penggunaan dan siklus produksi scraper atau penggunaan dan gambarkan komponen dump truck. Yang ketiga, jelaskan mekanisme penggalian dan perbedaan antara hidrolik full atau BFU dan hidrolik shuffle. Menurut Anda, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis alat hidrolik eksavator tersebut? Soal pertama yaitu jelaskan 3 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan tambang. Yang dimana ada 3 faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan peralatan tambang, yaitu yang pertama faktor kinerja peralatan, yang kedua faktor desain, yang ketiga faktor biaya. Yang dimana yang pertama ada faktor kinerja peralatan. Faktor kinerja peralatan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bank preparation drill, yang dimana ukuran lubang, laju pemboran yang terdapat ada down pressure, yang kedua ada rotary torque, yang ketiga ada rotary speed, dan yang keempat ada compressor size. Ada mesh height, ada mesh drilling depth, ada cycle time yang dimana ada people change, ada machine relocation, ada maneuverability, travel speed, gradability, degree of automation, dan reliability. Kemudian ada excavator atau loaders, kapasitas mangkuk, kapasitas penggaliannya ada cutting forces, ada cutting speeds, ada cutting paths atau action, ada cycle time, ada digging height, ada diving height, reach, ground pressure, spin speed atau turning radius, kemudian ada tactic effort dan reliability. Kemudian ada transport unit trucks, kemudian itu ada payload, gross weight, power, reliability, speed pressure, acceleration, retardation atau braking, traction, turning radius, dan speed, dan reliability. Kemudian ada faktor desain yang dimana total power dari jumlah kapasitas yang dapat diangkut. Kemudian ada service life atau teknik check. Dan ketiga ada physical size, proses ini berkaitan dengan dimensi dari peralatan tersebut. Kemudian ada stability atau semacam transisi. Kemudian ada ground clearance, dimana ground clearance berkaitan dengan faktor keselamatan. Kemudian ada basic configuration atau konfigurasi dasar. Sebelum menggunakan alat perlu dilakukan penyelidikan yang mencakupi dalam 3 hal, yaitu bentuk dan penghubung, kompleksitas dari peralatan tersebut, serta rangka konstruksinya. Kemudian ada componentry tentang bagian-bagian dari sebuah alat, mencakup standarisasi alat, unit yang bisa dipertukarkan, dan komponen penting yang memiliki masa pemakai terbatas. Kemudian ada appearance, seperti bentuk dari alat tersebut. Kemudian ada service stability, berkaitan dengan perbaikan dari sebuah alat. Kemudian ada maintainability, berkaitan dengan perawatan alat. Transportability, ruggedness, altitude limitation, berkaitan dengan batasan ketinggian. Kemudian ada temperature limitation, berkaitan dengan batas suhu atau batas ukur suhu dari peralatan. Kemudian ada noise level, tingkat kebisingan dari peralatan tersebut. Kemudian ada crew size, berkaitan dengan jumlah personil. Kemudian ada operator skill request, kemampuan yang dibutuhkan dalam seseorang mengoperasikan suatu alat. Ada operator effort request, itu usaha yang dibutuhkan seseorang pengoperasian alat. Kemudian ada operator safety, pengamat yang mengamati keamanan dalam mengoperasikan alat tersebut.
kemudian ada power rating and karakteristik, nilai kekuatan dari sifat-sifat dari peralatan, pengerjaan, diagnosa, dan pengecekan alat, serta sistem cadangan. Kemudian ada overload protection device, penilaian beban yang berlebihan pada peralatan. Kemudian ada fire suppression equipment, alat-alat untuk melakukan pemadam kebakaran. Kemudian ada aksesoris option dan optimal specification. Kemudian ada faktor support dan biaya. Faktor support atau pendukung, di mana diperlukan mesin pembantu, toko, dan lokasi perawatan. Dibutuhkan juga skill dalam perawatan, tempat untuk melakukan perawatan yang terdapat bantuan dari perawatan yang tersedia, kualitas dari perawatan tersebut, serta barang-barang yang tersedia. Kemudian ada faktor biaya, dikenakan pada pemilik, yaitu ketertarikan inspirasi dan juga pajak. Ada juga biaya investasi awal termasuk dengan mesin-mesin dasar, aksesoris, dan pilihan special fitur. Setelah itu ada biaya operasional meliputi suplai atau bahan yang diperlukan. Ada juga biaya bahan bakar serta perbaikan dan perawatan. Ada juga faktor yang opsional kita gunakan atau tidak tergantung dari keperluannya masing-masing, seperti general supervision, tempat penyimpanan, dan warehouse. Kemudian selanjutnya soal kedua, yaitu jelaskan penggunaan dan siklus produksi scraper atau penggunaan dan gambarkan komponen dump truck. Yang dimana ada scraper atau pengikis adalah alat yang mempunyai banyak fungsi dalam pemindahan tanah, yaitu memuat, mengangkut, dan membongkar muatan sekaligus tanpa tergantung peralatan lain. Sifat material yang dikerjakan adalah material lepas, yaitu loose material. Penggunaan scraper, beberapa penggunaan scraper, yaitu yang pertama ada pengupasan permukaan tanah atau stripping topsoil, yang kedua ada perataan kontur sekeliling atau building site, yang ketiga ada penggalian untuk saluran drains dan saluran irigasi, yang keempat ada penggalian dan penggurungan atau cut and fill at work untuk badan jalan dan lain-lain. Kemudian ini bagian-bagian dari scraper itu ada elevator, ada string cylinder, ada drive tube, ada gooseneck, ada drive arm, ini ada bow, ini cutting edge, kemudian ini ada traktor engine compartment. Kemudian siklus produksi scraper. Scraper dalam upaya menggali atau memuat sambil berjalan. Scraper menurunkan bow sampai cutting edge atau pisau memotong, menetrasi ke permukaan tanah yang digali sedalam yang dikehendaki. Apron dibuka sedikit sehingga tanah bergali masuk ke dalam bow. Bila bow sudah terisi penuh, maka pengerjaan menggali atau memuat dihentikan, bow diangkat. Apron ditutup rapat. Ini merupakan proses pengangkutan. Kemudian setelah sampai di lokasi pembuangan, muatan dituangkan dari dalam bowl setelah kalian ditebar pada ketebalan yang direncanakan, biasanya kurang lebih dari 20 cm. Kemudian terdapat tipe-tipe dump truck, yaitu yang pertama ada quarry dump truck, yang kedua ada rear dump truck, ada yang ketiga ada rigid dump truck, yang keempat articulate dump truck, yang kelima ada side dump truck, yang keenam ada standard dump truck, yang ketujuh ada transfer dump truck. Penggunaan dump truck. Dump truck merupakan alat berat yang berfungsi untuk mengangkut atau memindahkan material pada jarak menengah sampai jarak jauh lebih besar dari 500 meter. Dump truck biasa digunakan untuk mengangkut material alam seperti tanah, pasir, batu split, dan juga material olahan seperti beton kering pada proyek konstruksi. Kemudian terdapat komponen dump truck. Komponen utama unit pada dump truck yaitu ada canopy spoiler, ada kabin operator, ada lampu kerja, kemudian ada grill, radiator, kemudian ada tree atau ban, kemudian ada ollie string atau hoist, kemudian ada brake holding, ada final drive, kemudian di sini ada rock ejector, kemudian di sini ada facial atau dam body.
Kemudian selanjutnya soal ketiga, yaitu jelaskan mekanisme penggalian dan perbedaan antara hidroliku atau behu dan hidrolik sofol. Menurut Anda bagaimana kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis alat hidrolik eskavator tersebut? Hidrolik eskavator terbagi menjadi dua, yaitu ada hidroliku dan hidrolik sofol. Di sebelah kiri terdapat gambar hidroliku, yang sebelah kanan adalah gambar hidrolik sofol. Mekanisme penggalian hidroliku dan sofol, di mana crawler dengan kapabilitas laju sedang digunakan untuk bergerak menuju pit pada area penggalian. Kemudian gerakan penggalian dikontrol oleh silinder bahu atau boom dan silinder lengan atau arm. Boom menggali ke arah bawah dan mendekati alat, sedang shuttle menggali ke arah atas dan menjauh. Bucket atau mangkokku digunakan untuk membawa dan menumpahkan material dengan memutar bucket. Kemudian kancing pada bucketku digunakan untuk membawa dan menumpahkan material dengan memutar bucket. Selanjutnya mesin bagian atas berputar pada dasar trowel sehingga mesin dapat berputar ke kanan maupun ke kiri dari front kerja dan menumpahkan material ke dalam hopper, truk maupun stockpile. Kemudian terdapat siklus operasi, yang sebelah kiri terdapat siklus produksi dari hidroliku dan yang sebelah kanan adalah siklus produksi hidrolik sofol. Kemudian ada perbedaan hidroliku dan hidrolik sofol, di mana terdapat hidroliku itu dipergunakan untuk menggali material yang letaknya di atas permukaan tempat alat tersebut yang berada. Mempunyai kemampuan menggali material yang keras, juga bisa sebagai alat pemuat ke dalam truk dan dapat untuk membuat timbunan bahan persediaan atau stockpiling. Kemudian perbedaan dari hidrolik sofol, yaitu sofol yang khususnya dibuat untuk menggali material di bawah permukaan tanah atau di bawah tempat kedudukan alatnya. Sebuah alat berat yang dipergunakan untuk melakukan pengerjaan penggalian material keras. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dari hidrolik eskavator. Yang pertama ada hidrolik sofol, kelebihannya itu yang pertama dapat memberikan produksi lebih tinggi dibandingkan dengan backhoe yang biasanya bucketnya lebih besar dibandingkan dengan backhoe. Yang kedua, dapat menangani material sampai dengan ukuran boulder besar. Kemudian yang ketiga ada sofol, mempunyai kapasitas lebih besar 10% hingga sampai 20% daripada backhoe. Kemudian kekurangan dari hidrolik sofol yaitu kondisi operasinya terbatas atau kurang fleksibel. Yang kedua memerlukan alat tambahan misalnya bulldozer. Kemudian hidrolikku kelebihannya itu yang pertama mampu menggali material pada berbagai kondisi yaitu loading the floor, channel, dan roof. Yang kedua ada manuver lebih baik. Yang ketiga dapat beroperasi dengan areal kerja lebih sempit. Yang keempat, pada kelas yang sama, backhoe mempunyai ketinggian gali ke atas dan ke bawah lebih besar daripada sofol. Kemudian kekurangan dari hidrolikku yaitu ukuran bucket lebih kecil dibanding sofol untuk ukuran mesin yang sekelas. Demikian penjelasan 3 pertanyaan yang tadi sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.